warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Pasaribu. Saya dari SMK Negeri 1 Manggar. Saya mahasiswa PPG 2020 TKI 2 Angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang depan, bro. Tegak, bro. Pagi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Manggar. Bisa. Maju, ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke lab, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Tapi tetap ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa protokol kesehatannya. Yang pertama, gunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, yaitu rajin-rajin cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Ya, karena apa? Karena yang kita lawan ini adalah virus yang berbahaya yang bisa mematikan, yaitu COVID-19. Siapa hari ini anak-anak yang tidak hadir? Cukup, Bu. Cukup, hadir semua ya, gitu ya. Oke, kalau hadir semua, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan Demi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu, tentang cara kerja DNS. Oke, ya benar. Yang lainnya? Siapa yang ingat? Saya Bu, Ya, silakan Nawang. tentang fungsi DNS server. Ya, di mana fungsinya untuk menerjemahkan alamat IP ke sebuah nama domain. Oke, ya benar. Nawang, yang lainnya? Silakan, ada yang ingat? Saya Bu, Oke, silakan Nawang. belajar mencari alamat sebuah web server. Contohnya www.shopee.com. Alamat IP-nya 103.115.78.65. Oke, terima kasih. Nah, oke kalau gitu kalian semua masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Ya, hari ini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ibu, ini materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.6 mengevaluasi DNS server, yang kedua 4.6 mengkonfigurasi DNS server. Nah, tujuan pembelajarannya ya diharapkan kalian mampu melakukan konfigurasi DNS server, yang kedua mampu menguji konfigurasi DNS server, dan yang ketiga mampu membuat laporan konfigurasi DNS server. Siapa yang udah baca modul dan LKPD yang Ibu share di Google Classroom? Oke, baik. Cindy, coba Ibu tanya. Kalau udah baca, apa perintah instalasi DNS di Debian? apt get spasi install spasi bin 9. Oke, coba Eli, benar nggak perintahnya? Nah, Benar ya. Beri tepuk tangan dulu buat Cindy ya. Kelompok itu 2 orang. Silakan. Nah, ini ada motivasi buat kalian ya. Nah, motivasinya yaitu cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Jadi nanti saat kalian melakukan instalasi dan konfigurasi
konfigurasi DNS server, misalnya ya ada kegagalan-kegagalan, ada kesalahan-kesalahan, jangan cepat putus asa. Ya, karena dari kegagalan-kegagalan itulah menjadi kalian pintar dan menjadi orang sukses. Ya, sekarang silakan buka server kalian. Ya, buka ya. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita instalasi web server ya. Nah, saat kita instalasi web server kita kan hanya bisa diakses menggunakan apa? Siapa ingat? Menggunakan ya, menggunakan IP ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini servernya nih. Anda jadi nih, sudah ada aplikasi ya, yaitu web server. Nah, ini kita panggil web server kita kemarin kita instalasi dan konfigurasi. Nah, web server kita panggil dengan sebuah IP. Tampil kan? Nah, tapi coba kita panggil dengan sebuah nama. Padahal kemarin web server kita sudah kita instalasi, konfigurasi, dan kita beri server name-nya www.sekolah.isi.id ya. Contohnya di mana nih? Seperti ini. Coba lihat server ini. Nah, server ini lihat anak-anak ibu. Nah, kemarin kan sudah kita konfigurasi dengan nama server name www.sekolah.isi.id ya. Kita kan menginginkan web server kita tadi bisa dipanggil dengan nama ini. Nah, tetapi saat kita panggil web server kita seperti ini, ya, contohnya kita panggil menggunakan sekolah ya, sekolah.sch.id. Nah, hasilnya seperti ini ya, tidak tampil web kita tadi seperti ini kan, yang kita panggil dengan sebuah ID. Nah, dari permasalahan tadi, ayo coba siapa yang bisa mengidentifikasi mengapa server kita tadi tidak dapat memanggil web servernya dengan sebuah nama domain. Oke, silakan lagi. Belum diinstal DNS. Oke, yang lain? Oke, silakan Kak. Karena ada permasalahan pada jaringan. Karena ada permasalahan dan jalan ayah, boleh juga. Siapa yang bisa menanggapi kedua pendapat temannya? Saya, Bu. Oke, silakan ini. Yang benar belum diinstal DNS karena salah satu fungsi dan menerjemahkan alamat IP ke sebuah nama domain. Oke, ya benar. Yang lain? Saya setuju dengan pernyataan ini karena kalau masalah jaringan maka web server tidak bisa diakses dengan alamat IP, sedangkan web server dapat diakses dengan alamat IP. Oke, ya benar ya. Nah, kita terima kasih kalau gitu anak-anak ibu semua paham ya tentang materi ini. Ibu, dari identifikasi tadi kan sudah tahu kan masalahnya apa saja ya. Nah, sekarang silakan kalian cari ya informasi sebanyak-banyaknya tentang cara mengatasi supaya server kita bisa diakses menggunakan sebuah nama domain ya. Silakan boleh cari di modul, di buku ataupun di search di internet. Tapi ingat ya, kalau search di internet bukalah situs-situs yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Paham? Paham.
cara konfigurasi DNS server? Bu, saya belum mengerti Bu cara mengkonfigurasi DNS. Oh, belum paham. Oke, kalau belum paham, perhatikan ya, Ibu jelaskan. Semua perhatikan ya, Ibu akan mempresentasikan cara konfigurasi DNS server ya. Nah, pertama-tama kita yaitu kita ketik dulu ya apt switchget spasi install spasi bin 9, kemudian enter. Nah, kemudian setelah tipe master, nah kita ketik filenya berada di direktori apa ya. Nah, file garing etc garing bin garing db titik sekolah. Kemudian kita tutup perintah ini ya dengan perawat tutup enter. Nah, ini zonanya sudah selesai. Kita buat lagi zona yang kedua untuk IP ya, zona. Nah, ini masukkan IP ya. Ingat, IP-nya ini kan kita menggunakan IP 192.168.100.1. Nah, diketiknya dari belakang, jangan diketik 192.168, tidak ya. Ketikkan dari network paling digit ketiga. Jadi 100.168.192 ya. Oke, kemudian kita ketikkan lagi tipe masternya. Ya. Ini kita ketik lagi file direktorinya di mana? Di garing etc garing bin garing db enter. Nah, selesai. Langkah ketiga yaitu pengkopian ya, pengkopian file default yaitu berada di file lokal ke db sekolah, ke direktori kita ini. Nah, ya, apa perintahnya? cp spasi nah ini ya, db lokal ke db sekolah ya, etc. Nah, saat di enter harus seperti ini, tampil tanda pagar. Kalau seperti ini tandanya konfigurasi kita, pengkopian kita berhasil. Nah, sekarang kita mengcopy file yang kedua, zona kedua, yaitu dari db yang default berapa? 127 ke db 192. Nah, pengkopian selesai. Sekarang tinggal kita konfigurasi db sekolah ini. db sekolah ini adalah IP forwardnya, yang ini reversenya ya. Yuk, pertama yang forward dulu ya, nano spasi garing etc garing bin garing db titik sekolah. Nah, ini anak ibu semuanya tampil seperti ini ya. Nah, setiap localhost ini semua kalian ganti menjadi domain kita, yaitu sekolah.asia.id, sekolah.asia.id dan sekolah.asia.id ya. Kemudian IP-nya, ini kita gunakan IP server kita tadi berapa ya, yaitu 192.168.100.1. Nah, ini juga sama ya, 192.168.100.1. Nah, kemudian tanda kurang ini kita ganti
Misalnya kita mau server kita ini kan ada beberapa aplikasi, salah satunya aplikasi web server. Nah, bagaimana aplikasi web server kita ini bisa diakses menggunakan nama domain? Nah, ini kita ganti di sini, aku ubah jadi triple W. Nah, www.tina192.168.1. Jadi nanti web server kita sudah bisa dipanggil dengan www.sekolah.sca.id ya. Oke, kalau sudah selesai, nah install server kita. Oke, kita bisa enter. Oke, kalau oke ini tandanya konfigurasi kita berhasil. Nah, ini kan sudah berhasil ya, sudah oke. Nah, sekarang coba kita tes webnya ya. .sekolah.sch.id. Nah, kita enter. Ya, seperti ini. Sekarang silakan kalian praktekkan konfigurasi DNS servernya di server masing-masing. Misalnya nanti ada kendala ya saat praktek, jangan cepat putus asa. Terus yang kedua, perhatikan ketiganya ya, hati-hati dalam mengkonfigurasi. Kalau ada masalah ini, silakan ribet aja dulu Pak. Konfigurasi ya. Oke, ini waktu ini udah selanjutnya ini ya. Siapa yang sudah selesai instalasi dan konfigurasi DNS servernya? Kelompok mana? Saya, Bu. Oke ya, silakan Dewa maju ke depan, presentasikan hasil instalasi dan konfigurasinya biar kawan-kawannya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi DNS dari kelompok kami. Yang pertama-tama adalah perintah untuk menginstal, yaitu perintahnya apt stripget spasi install spasi bin 9. Enter. Selanjutnya apabila sudah ada kata-kata seperti ini berarti
sudah terinstal. Selanjutnya untuk perintah konfigurasi, perintahnya adalah nano spasi garing etc garing bin garing nama titik chart titik lokal. Kemudian akan masuk kepada tampilan zona Pakai ini saya. Kemudian ketikkan perintah seperti ini, zona petik sekolah.sch.id petik tutup petik, kemudian buka kurung kurawal. Selanjutnya ketikkan tipe master titik koma, selanjutnya file spasi garing etc garing bin garing db titik sekolah tutup petik, kemudian titik koma. Selanjutnya ketikkan zona spasi petik 100 titik 168 titik 192 titik in strip addr titik arpa tutup petik buka kurung kurawal. Selanjutnya tipe master titik koma, kemudian file spasi petik garing etc garing bin garing db titik 192 tutup petik titik koma, kemudian tutup kurung kurawal dan titik koma. Selanjutnya untuk menyimpan perintah seperti ini, Ctrl X, kemudian ketikkan perintah cp spasi garing etc garing bin garing lokal DB titik lokal. DB Nggak titik. apa. db titik lokal spasi garing etc garing bin garing db titik sekolah. Selanjutnya enter cp spasi garing etc garing bin garing db titik 127 spasi garing etc garing bin garing db titik 192 enter. Selanjutnya masukkan perintah nano spasi garing etc Namanya apa? Kebanyakan baby. nano spasi garing etc garing bin garing db titik sekolah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk localhost diganti dengan sekolah.sch.id. Kemudian untuk alamat IP-nya diganti dengan 192.168.1.1. Selanjutnya untuk menyimpan perintah seperti ini, ketikkan keyboard yaitu Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya masukkan perintah nano. Selanjutnya setelah konfigurasi kita restart. Kemudian untuk perintahnya yaitu garing etc garing ini titik D garing bin 9 spasi restart. Kemudian jika sudah oke seperti ini, itu tandanya sudah berhasil dikonfigurasi. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan di dalam presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk tangan ya.
evaluasi ya. Apakah kalian ini benar-benar paham atau hanya paham-paham saja nih ya? Oke, silakan buka evaluasinya, ada di Google Classroom ya. Sudah Ibu share di Google Classroom. Yang lain silakan menyusul. Sudah ya, ini ya masuk ya. Ernita, Dela, Anggi, Cindy, Feby ya. Oke ya. Nilainya bagus-bagus semua ya. Cuma ini aduh, ini Gemi dan Novita ini kenapa ini nilainya? Dulu udah tapi nilainya lumayan bagus ya. Yaitu nilainya 39 dan 59. Ternyata ada yang tidak lulus ya. Oke, yuk kita lihat ya. Yuk kita bahas sama-sama evaluasi ini. Gimana sih caranya? Ini juga ada yang tidak ada nomor 100 nih ya. Oke, coba kita bahas soalnya bareng-bareng. Nih, coba soal pertama ini jawabannya anak-anak ibu. File server tetap pada file dengan nama apa? B127. Oke, benar ya. Ini jawabannya ya. Oke, yang kedua coba
lihat tuh. File forward terletak pada file dengan nama Oke, DB titik domain. Benar nggak? Benar ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, perintah untuk menamakan domain atau nama server adalah, ayo apa cobanya tadi? Titik. Nah, ternyata ketahuan kelemahannya di sini ya. Nah, perhatikan, perintah untuk menambahkan nama domain itu berada di perintah yang ini loh ya. Nano spasi garing etc garing resolve titik con ya. Bu, ini sama kan? Ya. Tapi perhatikan dengan teliti, ini tidak ada spasi. Kalau kita jalankan sebenarnya di sistem ini nggak akan jalan. Ya, makanya hati-hati. Emang jawabannya ibu buat semuanya mirip. Karena inilah yang disebut dengan soal hoax. Nah, kalian diminta menganalisis ya dengan penuh kehati-hatian ya. Nah, ini tadi boleh banyak jawaban yang memilih D. Ini biasanya dia kurang teliti, padahal di sini tidak ada spasi ya. Nah, yang benar adalah jawabannya Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nih, soal berikutnya. Bagian terpenting dalam konfigurasi data server adalah membuat apa? Ayo. Membuat zona domain ya. Soal terakhir ya. Yo, apa ini jawabannya soal terakhir? Gambar di bawah ini, ini menunjukkan hasil fungsi DNS menggunakan tool apa? Coba. Tool apa? Tool NS lookup. Ya, bagaimana? Novita sama Geni sudah paham ya? Paham. Oke. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini, silakan. Oke, silakan Noah. Ini kita belajar konfigurasi DNS server agar aplikasi server dapat diakses menggunakan sebuah nama domain. Buat Noah. Pada sini ya, hari ini kita belajar tentang instalasi, konfigurasi dan pengujian DNS server ya. Dimana dengan diinstal dan dikonfigurasi DNS server ya, server kita, semua aplikasi server kita bisa diakses dengan sebuah nama domain, tidak lagi diakses dengan sebuah alamat IP ya. Kenapa? Karena kan kita ini lebih mudah mengingat sebuah nama dari mengingat sebuah alamat IP. Itu pentingnya kita konfigurasi sebuah DNS pada server kita. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mail server ya. Insya Allah nanti bahan ajarnya LKPD-nya Ibu share di Google Classroom ya, sehari sebelum pembelajaran. Nah, silakan kalian belajar di rumah. Jadi pas nanti pertemuan berikutnya kalian sudah tahu materi tentang mail server. Paham ya anak-anak ya? Ibu sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu mau merefleksikan di pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingat apa perintah konfigurasi IP forward? Kita copy file dari DB lokal ke DB sekolah. Kemudian konfigurasi dengan perintah nano db.sekolah. Oke, benar sekali ya, titik. Nah, kalau gitu anak-anak ini semua paham ya pembelajaran kita hari ini. Paham nggak pembelajaran kita hari ini? Paham. Kalau paham diucapkan alhamdulillah ya alamin. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran silakan kembali ke kursinya masing-masing ya. Gini dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita
kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Lebih kurangnya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi